Assalamualaikum pemirsa, Alhamdulillah kembali kita bersama dalam program Inspirasi Ramadan dan sore hari ini tamu Inspirasi Ramadan adalah seorang novelis yaitu Bang Ahmad Fuadi. Tema yang akan kita bahas yaitu berbagai macam manfaat melalui tulisan dan langsung kita sapa Bang Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah nih sudah bisa hadir. Iya. Ini menjelang Lebaran pada mudik, Bang Fuad nggak mudik nih? Nah, ibu saya sudah pindah ke Jakarta. Udah pada eksodus ke sini semua ya? Iya, adik saya juga. Nah, yang saya cari itu kan tangan sama muka ibu saya. Ya udah, saya nggak mudik, saya di Jakarta aja. Iya, betul. Oke, Bang Fuad, sebelum kita ngobrol tentang inspirasi yang sudah dilakukan oleh Bang Fuad selama ini. Nah, di bulan Ramadan tahun ini, 1437 Hijriah ini, sudah mendekati akhir dari Ramadan. Apa makna yang Bang Fuad dapatkan di Ramadan tahun ini, Bang? Kalau bagi saya pribadi, sebelum memulai Ramadan itu, saya punya list buku, list kegiatan. Jadi saya kayak bikin silabus buat diri saya sendiri untuk belajar lagi, mendalami lagi Islam. Nah, ini udah di penghujung, buku saya belum habis. Jadi buku masih harus ada yang dibaca, Al-Quran tentunya juga dibaca, dan memperbanyak ibadah ya, karena beberapa hari lagi sudah habis nih. Belum tentu ketemu Ramadan lagi. Betul. Jadi bagi saya, puasa itu adalah masa untuk kalibrasi, untuk belajar lagi, mendalami lagi apa yang selama ini terlewat karena terlalu sibuk sehari-hari. Iya, karena banyak sibuk di aktivitas sehari-hari. Iya. Ketika Ramadan ini adalah momentum tentunya ya, apalagi di 10 hari terakhir banyak yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar katanya di hari-hari ganjil. Apakah Bang Fuad pernah berusaha untuk mencapai itu, Bang Fuad? Dulu pernah, wah dulu zaman-zaman kecil gitu ya, apalagi kita pikir zaman kan ceritanya waktu kecil kalau malam Lailatul Qadar itu semua tanaman itu merunduk, air menjadi beku gitu. Nah, sekarang saya lebih fokus kepada memperkaya diri, mendalami agama, mendalami buku-buku Islam lagi, sampai bacanya tengah malam dan segala macam. Mudah-mudahan dalam proses itu kena Lailatul Qadar. Oke, tapi dari usaha-usaha yang sudah dilakukan selama ini memang walaupun dulu katanya pernah digontor juga ya menjadi pesantren dan sebenarnya sekarang bisa dikatakan ustadz juga nih. Tapi lebih memilih profesi sebagai novelis ya, Bang ya. Nah, pernah nggak sih upaya keras begitu, melakukan upaya keras untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar begitu, dan ada mungkin pernah nyangkut sedikit begitu pengalaman religi gitu? Ya, biasanya di hari-hari terakhir ada iktikaf ya. Kalau sampai kadang-kadang iktikafnya di masjid, atau kalau tidak sampai di masjid ya di rumah, tapi lebih lama bangunnya di malam hari. Jadi tidur lebih awal tapi kemudian bangun lebih cepat, menggunakan waktu-waktu sepertiga malam lebih banyak. Ya itu tadi, buat baca buku, baca Al-Quran, sholat. Oke. Nah, Bang Fuad kan kita tahu ini sering mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri juga, selain di pondok pesantren tapi ke luar negeri juga. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman yang benar-benar sangat berkesan begitu ketika menjalankan ibadah puasa, baik itu di dalam atau juga di luar negeri, Bang? Saya ingat waktu saya pertama dulu sekolah ke Amerika di Washington DC, waktu itu saya disuruh jadi imam salat taraweh. Imam salat taraweh. 24, 23. Enggak, yang pendek aja. Di Kedutaan Besar Indonesia di Washington. Nah, yang saya kaget tuh sebetulnya yang nyuruh saya jadi imam. Siapa yang nyuruh jadi imam? Ternyata saya lihat dia orang yang saya kenal. Ternyata dia kakak kelas saya dulu di Gontor. Padahal waktu ke Amerika saya berpikir, wah saya mungkin anak Gontor pertama nih ke Amerika. Agak GR begitu kan. Ternyata sudah ada kakak kelas saya. Udah lama lagi di sana kan. Dan yang unik waktu itu kalau orang ada istilah White Christmas ya. Kalau menurut saya di sana White Idul Fitri atau White Ramadan. Karena kebetulan waktu itu bulan puasa dan menjelang Idul Fitri itu turun salju, jadi indah sekali. Begitu. Kebetulan lagi turun salju begitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai biasanya kan habis Ramadan ini budaya mudik ini sangat luar biasa begitu ya. Dulu ketika orang tua masih di di kampung halaman di Sumatera Barat waktu itu ya, seperti apa budaya mudik yang dilakukan bersama keluarga begitu? Saya sudah merantau umur 15 tahun, dipaksa lagi sama ibu saya masuk pesantren gitu ke Gontor. Tapi kemudian paksaan yang menurut saya sangat luar biasa mempengaruhi hidup saya ke arah yang lebih baik. Nah, selama di Gontor saya selalu mudik ke rumah orang tua.
Setelah itu saya nggak pulang kampung lagi, saya lanjut kuliah ke Bandung, jadi mudiknya hanya waktu liburan. Nah, suasana mudik ini selalu membuat kangen, karena ini adalah akar saya, tempat saya tumbuh awal bermula segala sesuatu. Ya suasananya, sampai baunya, sampai rasanya, keramaian di surau, rasa makanan ibu, rasa penganan itu tuh luar biasa mengingatkan tempat berasal itu. Oke, Bang Fuad, ini nama Bang Fuad ini mulai mencuat ketika Negeri Lima Menara ini difilmkan, begitu Bang ya? Ini tahun 2012 ya? Mulai di... sebetulnya mulainya itu tahun 2009, mulai bukunya terbit. Nah, bukunya ini alhamdulillah menjadi buku bestseller paling banyak dicetak oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama sepanjang 40 tahun. Lalu beberapa bulan kemudian ada yang tertarik, boleh difilmin nggak? Ya. Saya bilang nggak mau, saya bilang saya hanya menulis buat novel saja awalnya. Tapi lama-lama saya pikir kalau saya ingin menyampaikan pesan lebih luas lagi, nggak cukup buku. Ada orang nggak baca buku, senangnya nonton film gitu. Ada yang suka nonton film, tapi nggak ada kegiatan lain, nggak baca buku. Ya itu dia. Kalau mau pesannya sampai, ya harus dipindah mediumkan ke film. Akhirnya tahun 2012, akhirnya saya setuju. Tahun 2011, 2010 mulai proses, 2012 tayang. Ya, ada satu kalimat yang memang sangat familiar sekali di Negeri Lima Menara ini, yaitu manjada wajada. Saya pernah baca juga dari profilnya Bang Fuad ini, memang pengalaman dari pembelajaran di Gontor, ingat dengan pesan-pesan dari guru di sana. Manjada wajada ini sangat membekas di hati Bang Fuad ini. Kenapa dimasukkan ke dalam buku Negeri Lima Menara ini, Bung? Manjada wajada itu sebuah pepatah Arab yang sangat berkesan di hati saya dan juga banyak di hati alumni-alumni pesantren atau Gontor, karena diajarkan dengan sangat unik. Di minggu-minggu pertama kita masih anak baru, itu sudah diajarkan di kelas mahfuzat namanya. Seorang ustadz akan masuk kelas dan dia meneriakkan dengan keras manjada wajada. Lalu kita walaupun kaget-kaget tuh disuruh, ayo kita sama-sama teriakan. Jadi kita teriakanlah rame-rame gitu ya, sampai suaranya habis, muncrat sana-sini gitu ya. Dan terakhir dia bilang, ini kata-kata mutiara yang sangat kuat. Isinya, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Praktekkanlah, peganglah sebagai salah satu prinsip hidup. Jadi diajarkan di hari-hari pertama dengan semangat seperti itu membekas sekali. Dan tidak itu hanya, diperlihatkan sehari-hari oleh guru dan teman-teman kita bagaimana melaksanakannya. Jadi kita biasa tuh kalau di pesantren melihat jam 1 malam itu kita lewat asrama itu ada aja tuh yang lagi belajar. Jadi semangat manjada wajada dipergunakan untuk belajar. Nanti kalau pagi atau sore ada yang olahraganya habis-habisan, dimanfaatkan manjada wajada untuk olahraga habis-habisan. Semuanya harus maksimal. Konsepnya adalah di atas rata-rata orang lain. Dan itu kita pakai. Nah, tapi kalau misalnya dulu itu ketika mendapatkan pesan-pesan dari guru, manjada wajada, kesungguh-sungguhan dari Bang Fuad sendiri waktu itu apa sebenarnya? Kesungguhan saya yang saya ingat waktu itu adalah bagaimana saya bisa menulis lebih baik. Jadi, menulis ya? Iya. Pilihannya menulis waktu itu ya? Karena mungkin saya berpikir, aduh saya ini kan dipaksa nih masuk pesantren. Saya mungkin nggak terlalu berbakat yang lain-lain. Tapi saya ingat, saya dulu waktu di kampung saya suka ikut ibu saya nulis. Ibu saya itu guru SD, tapi dia suka nulis diary. Nah, saya nggak tahu tuh diary itu apa awalnya. Saya buka aja tuh buku ibu saya. Oh ternyata kisah hidup bisa dituliskan. Jadi saya mulai menuliskan. Nah di pesantren kemudian saya bergabung dengan majalah kampus namanya Itkon. Di sana saya mengasah kemampuan untuk menulis sambil dapat inspirasi dari guru-guru yang luar biasa menginspirasi saya. Oke, jadi memang kemampuan menulis itu diasah ketika di pesantren ya, Bang. Iya, dan disemangati oleh guru-guru ini. Guru-guru saya itu biasanya kita di pesantren itu guru-gurunya dengan cueknya datang ke tempat kita ngumpul para penulis. Kalian harus menulis seperti ini. Dia bawa majalah terbaru, yang terbaik, harus kualitas seperti ini. Oke, nanti kita akan tanya-tanya mengenai tips-tips bagaimana cara mengasah menulis agar bisa lebih baik dan bisa mungkin jadi profesional seperti Bang Fuad. Tapi setelah jeda berikut. Misal kami akan kembali dalam Inspirasi Ramadan setelah jeda berikut ini.